Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini kita akan membahas shutter speed, aperture, dan ISO. Mungkin untuk sebagian orang yang baru pegang kamera, pasti akan kebingungan nih tentang ketiga hal tersebut. So this, cara mengatur kamera seperti profesional. Yang pertama ada shutter speed. Shutter speed adalah seberapa cepat kamera kalian menutup dan membuka sebuah frame. Semakin cepat shutter speed, semakin dikit cahaya yang masuk. Semakin banyak shutter speed, semakin sedikit cahaya yang masuk. Secara garis besar, shutter speed itu mengatur seberapa terang cahaya dalam video kalian, dan juga mengatur seberapa banyak blur dalam video kalian. Jika shutter kalian rendah, maka semakin banyak blur yang dihasilkan pada video kalian. Jika semakin tinggi shutter kalian, maka semakin dikit blur yang ada dalam video kalian, atau semakin fokus. Shutter tinggi sangat cocok untuk kalian yang ingin menggambar gambar bergerak sangat cepat, sedangkan shutter rendah sangat cocok untuk kalian yang ingin mengambil gambar low shutter. Namun dalam videografi, shutter speed yang tinggi juga tidak bagus karena akan menimbulkan blur yang tidak natural. Untuk mendapatkan blur yang natural dan sempurna, gunakan rumus shutter sama dengan 2 kali fps. Maksudnya adalah jika kalian menggunakan 24 fps, maka gunakan 1/48. Jika kalian menggunakan 30 fps, maka gunakan 1/60. Jika kalian menggunakan 60 fps, maka gunakan 1/120, atau yang mendekati dengan 2 kali fps tersebut. Ini adalah beberapa contoh teks yang gue lakukan. Lalu yang kedua ada aperture. Aperture adalah seberapa lebar lensa kalian terbuka. Semakin lebar aperture-nya, semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin sempit aperture-nya, semakin sedikit cahaya yang masuk. Aperture diukur dengan f-stop. Setiap lensa memiliki ukuran aperture yang berbeda-beda. Singkatnya, semakin kecil angkanya, semakin besar aperture-nya, semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin besar angkanya, semakin kecil aperture-nya, semakin sedikit cahaya yang masuk. Aperture dapat mempengaruhi depth of field. Depth of field ini pada dasarnya seberapa blur gambar kalian. Semakin kecil aperture, maka semakin blur gambar kalian. Semakin besar aperture, maka semakin fokus gambar kalian. Intinya, semakin kecil f-stop, maka gambar kalian akan lebih cerah. Semakin besar f-stop, maka gambar kalian akan lebih gelap. F-stop yang rendah digunakan untuk menciptakan background yang blur dan hanya berfokus pada satu objek saja. F-stop yang tinggi digunakan untuk menghasilkan gambar yang lebih fokus, seperti gambar pemandangan. Yang ketiga ada ISO. ISO pada dasarnya seberapa sensitif sensor pada kamera kalian. Semakin tinggi ISO, semakin cerah gambar kalian. Semakin rendah ISO, semakin gelap gambar kalian. Namun, semakin tinggi ISO akan menciptakan banyak noise seperti ini. Ini sangat tidak nyaman untuk di mata. Ada beberapa kamera yang sudah menghasilkan noise di ISO 6000 sampai 8000. Biasanya ditemukan pada kamera-kamera keluaran lama. Namun, ada beberapa kamera yang sudah menggunakan fitur dual native ISO, di mana walaupun menggunakan ISO yang tinggi, tidak akan menghasilkan noise yang sangat banyak. Salah satu kamera yang memiliki fitur dual native ISO adalah Lumix S5 yang memiliki harga yang sangat mahal. Untuk menjaga noise pada hasil video kalian agar tetap bagus, usahakan menggunakan noise pada ISO yang sangat rendah. Singkatnya, ISO tinggi, gambar cerah, banyak noise. ISO rendah, gambar gelap, tidak ada noise. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang pertama tentukan dulu video kita ingin berapa fps. Contohnya adalah 60 fps. Lalu yang kedua, tentukan shutter speed. Gunakan rumus yang tadi, 2 shutter sama dengan 2 kali fps. Jika menggunakan 60 fps, gunakan 120 shutter speed, 1/200. Lalu, tentukan aperture pada video kita, ingin memiliki background yang blur atau tidak. Yang ketiga, atur ISO sesuai dengan kebutuhan video kalian. Dan inilah hasilnya. Cara cepat agar kalian terbiasa dengan ketiga faktor tadi adalah dengan melakukan terus. Karena kita bisa karena terbiasa. Jangan lupa, setiap kamera memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Pahami kekurangan dan kelebihan kamera kalian. Jadi, kalian bisa memaksimalkan kamera yang kalian punya. So, we're at the end. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media gue di sini. Thanks for watching and signing out.